Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Said Farhan, Rizka Duyasana, Rama Ferdian, dan juga Sulistiana akan memaparkan mengenai film Bosque. Film pendek Bosque adalah film pendek yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh. Film pendek ini mengangkat tema mengenai anti korupsi. Dalam film tersebut terdapat pemeran utama yang bernama Ibu Puan. Ibu Puan merupakan kepala kantor pada sebuah instansi yang memiliki karakter sebagai seorang pemimpin yang tegas dan disiplin kepada pegawainya. Ibu Puan selalu memberikan pelajaran berharga kepada setiap pegawai yang ada di kantornya. Ia selalu awas pada setiap detail yang dilakukan oleh para pegawai. Namun, di balik sikapnya yang seperti itu, terdapat sebuah pesan yang disampaikan, yaitu menjadi orang yang selalu bertanggung jawab atas hal yang memang menjadi tanggung jawabnya. Bos gue cewek. Kok kamu ngelamun? Kamu denger gak sih yang saya omongin? Kamu tuh apa sih yang dipikirin? Saya gak mau tanda tangan. Kenapa, Bu? Pakai nanya lagi kamu. Si, yang kamu buat tuh salah. Harusnya gini. Si, kamu terlambat 2 menit ya? Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Meskipun terkenal sebagai pemimpin yang tegas, Ibu Puan tidak pernah lupa untuk mengatakan maaf, tolong, dan terima kasih setiap meminta bantuan kepada para pegawainya. Yang kedua yaitu akuntabel. Ibu Puan selalu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Terbukti dari sikapnya yang perfeksionis dengan sangat teliti dalam memeriksa hasil kinerja pegawai sebelum ia memberikan tanda tangan. Yang ketiga yaitu kompeten. Melalui nasihat yang diberikan oleh Ibu Puan kepada pegawainya, Ibu Puan telah menerapkan nilai kompeten dalam membantu orang lain untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Yang keempat yaitu harmonis. Karena Ibu Puan tidak dapat melaksanakan tugasnya seorang diri, maka beliau memerlukan bantuan dari para pegawainya. Selanjutnya ada loyal. Ibu Puan tidak berhenti memberikan nasihat dan menerapkan kedisiplinan pada pegawainya. Hal itu demi menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, serta instansi, dan meminta para pegawai agar dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat sekitar. Kemudian ada adaptif. Ibu Puan selalu bertindak proaktif dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin, serta dalam melakukan pengawasan terhadap para pegawai. Sehingga disebutkan bahwa target dari organisasi telah tercapai. Yang terakhir ada kolaboratif. Ibu Puan selalu memberikan kesempatan kepada seluruh pegawainya untuk dapat berkontribusi memberikan yang terbaik demi keberhasilan organisasi. Pelanggaran nilai berakhlak dalam contoh tersebut yaitu, yang pertama melanggar nilai berorientasi pelayanan, karena para pegawai tidak dapat memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, serta tidak dapat diandalkan dalam menjalankan suatu pekerjaan. Yang kedua, melanggar nilai akuntabel, yaitu karena para pegawai tidak dapat menjalankan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, dan disiplin. Terbukti dari tidak selesainya tugas yang diberikan oleh Ibu Puan kepada mereka, serta adanya kesalahan dalam penulisan dokumen atau yang lainnya. Yang ketiga yaitu melanggar nilai kompeten, karena para pegawai tidak melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, serta tidak memiliki keinginan untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi diri. Hal itu terlihat dari sikap mereka yang menolak saat diberikan arahan dan bimbingan oleh Ibu Puan. Selanjutnya yaitu pelanggaran terhadap nilai harmonis. Hal ini disebabkan para pegawai tidak dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif akibat dari banyaknya pekerjaan yang belum diselesaikan atau telah diselesaikan namun masih terdapat kesalahan. Terakhir, ada pelanggaran terhadap nilai kolaboratif, yaitu karena para pegawai tidak dapat membangun kerjasama yang sinergis, sehingga pekerjaan banyak yang tidak selesai. Dampak dari tidak diterapkannya nilai ASN pada organisasi tersebut yaitu, yang pertama, citra instansi yang buruk karena para pegawai tidak dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat. Yang kedua, pekerjaan banyak yang tidak selesai akibat dari tidak diterapkannya nilai akuntabel, kompeten, dan kolaboratif, sehingga para pegawai terkesan tidak profesional dalam bekerja. Yang ketiga, target yang telah ditetapkan bisa tidak tercapai akibat dari kualitas kinerja pegawai yang buruk. Yang keempat,
yaitu lingkungan kerja yang tidak nyaman dan kondusif, karena selalu mendengar amarah dari pimpinan akibat dari kinerja pegawai yang buruk. Alternatif yang dapat dilakukan agar kinerja pegawai meningkat yaitu, yang pertama, dilakukannya bimbingan kepada pegawai baik secara langsung dari pemimpin atau dari pihak luar. Bimbingan dapat berisi materi bimbingan mental pegawai, nilai-nilai core values ASN yaitu berakhlak, bimbingan terkait kode etik dan kode perilaku pegawai, maupun penguatan integritas pegawai. Yang kedua, dilakukannya kegiatan pengawasan langsung oleh pimpinan secara berkala, baik dalam bentuk inspeksi mendadak atau sidak, maupun dalam bentuk monitoring dan evaluasi. Dan saat ditemukan adanya pelanggaran, maka harus segera dilakukan pembinaan terhadap pegawai tersebut, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang telah dilakukannya. Yang ketiga, memicu para pegawai agar selalu meningkatkan kompetensi dan kapabilitas diri, dengan terus belajar, serta melatih pegawai agar dapat menyesuaikan diri dengan standar kinerja yang dimiliki oleh pimpinan. Alternatif selanjutnya yaitu dengan dibuatkannya SOP yang jelas dan baik, sehingga arahan mengenai nilai-nilai core values ASN yaitu berakhlak, kode etik, dan kode perilaku dapat diterapkan oleh pegawai secara optimal. Kemudian, diberikan sanksi yang tegas kepada pegawai yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Sanksi dapat berupa teguran, skorsing, dan yang lainnya. Dampak atau konsekuensi dari penerapan alternatif tersebut yaitu, berkat adanya SOP yang jelas dan dilakukannya pengawasan secara berkala, serta dengan diterapkannya sanksi yang tegas, maka para pegawai perlahan-lahan akan sadar apa saja yang menjadi hak dan kewajiban mereka dalam bekerja. Selain itu, pegawai juga akan selalu berusaha untuk bertindak jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga akan dihasilkan output yang berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Dari apa yang telah disampaikan pada film pendek tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas merupakan hal yang tidak boleh ditinggalkan. Dalam melaksanakan tugas, diperlukan kerjasama tim yang solid, karena tidak ada perbedaan antara atasan dan bawahan, yang berbeda adalah tanggung jawabnya.